Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Claudia. Saya moderator nih webinar pada hari ini. Nah, terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah join pada webinar Jitok hari ini yang bertemakan Mental Baja, Ide Kreatif, Tubuh Sehat, Pasti Menang. Nah, pada siang hari ini nih teman-teman, sebelum kita memasuki sesi webinar, ada beberapa rules nih yang harus teman-teman patuhi selama webinar ini berlangsung. Antara lain adalah peserta harus memastikan jaringan internet yang dipakai terhubung dengan baik. Peserta harus join minimal 15 menit sebelum webinar dimulai. Peserta yang join di Zoom harus menggunakan nama yang sama di form pendaftaran, karena akan kita absen nih teman-teman. Nah, bagi yang namanya tidak ada atau tidak sama, mohon maaf nih teman-teman, kami akan keluarkan dari webinar ini. Dan kamera harus menampilkan wajah peserta nih teman-teman. Dan buat modenya teman-teman pilih speaker view ya. Yang ada di atas kan teman-teman bisa pilih galeri dan speaker view. Nah teman-teman tinggal klik aja tuh speaker view-nya. Dan untuk audio peserta harap dinonaktifkan ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lupa, kita akan menonaktifkannya secara otomatis. Dan buat teman-teman nanti yang mengalami kendala atau koneksinya terputus di pertengahan webinar, teman-teman bisa join lagi dengan 1 kali kesempatan. Dan yang terakhir, jika teman-teman ingin bertanya selama nanti sesi sharing bersama pembicara kita, teman-teman bisa langsung aja ketik di chat room-nya. Nanti akan aku bacakan di sesi Q&A. Oke, seperti tema utama webinar kita hari ini, sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar dan mengetahui bagaimana sih cara kita mempunyai mental yang positif dan yang berguna untuk mendapatkan pekerjaan di tengah era new normal ini, dan akan disampaikan langsung oleh pembicara kita nih, yaitu oleh Pak Agus. Halo Pak Agus. Halo Claudia, halo teman-teman, hai semuanya, apa kabar? Ya, gimana Pak kabarnya Pak? Kabar keren, Claudia. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Oke nih Pak, sebelum kita mulai, aku mau bacain sedikit sekilas profil tentang Pak Agus ya. Boleh. Oke, Pak Agus ini adalah personal trainer, konsultan, dan juga coach yang telah 15 tahun lebih berbicara kepada ribuan orang nih Pak. Dalam bilang soft skill, kepemimpinan, sales, dan juga komunikasi ya Pak ya. Saya bisa di-sharing sedikit nggak sih Pak ke teman-teman nih, kegiatan terbarunya Pak Agus ngapain aja sih? Ya, oke. Oke teman-teman, senang ketemu dengan kalian di Zoom. Pengennya sih selamat pagi, cuman ya nggak apa-apa ya, walaupun sudah bukan pagi ya. Kita ganti semangat pagi ya. Oke, semangat pagi teman-teman, senang ketemu dengan Anda. Jadi ya Claudia, saya di bidang soft skill untuk sharing di berbagai perusahaan. Jadi kegiatan terakhir ini ada bikin persiapan beberapa project yang tentunya ya karena kita lagi kondisinya pandemik, projectnya hampir semuanya adalah online. Kemudian selain itu sehari-hari lebih sering untuk sharing melalui Zoom. Jadi adain workshop, kemudian sharing ke beberapa perusahaan, mulai dari BUMN, pemerintahan, kementerian, dan juga teman-teman di swasta. Biasanya kalau untuk lebih detailnya, aku selalu posting nih Claudia di Instagram, nanti bisa dicek-cek aja. Jadi yang kita share itu biasanya langsung praktikal, demikian juga nanti selama 30 menit ke depan. Ini sekalian titip pesan ya Claudia, boleh ya. Teman-teman pastikan sudah siapin catatan, karena kita nggak sekedar ngobrol yang nggak ada arahnya gitu ya, yang nggak jelas, namun kita lebih pengen kasih apa sih yang bisa teman-teman bawa setelah sesi ini. Yang penting, jadi pastikan stay tune, videonya di open seperti kata Claudia, dan siapin catatan supaya nggak ketinggalan. Pesan saya kalau kedip sedikit aja udah kelewatan, karena webinar kita nggak diulang dan nggak ditayangkan ulang, betul ya Claudia ya? Iya, kembali bener, ke Claudia. Oke nih teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja yuk sesi sharingnya dengan Pak Agus. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, boleh. Terima kasih Claudia. Halo teman-teman, sekali lagi semangat pagi. Jadi karena waktu kita juga terbatas 30 menit aja ke depan, saya akan mencoba sharing, berbagi. Ada beberapa hal yang sangat menarik ya yang akan kita obrolin pagi hari ini, siang hari ini ya.
Dan untuk itu pastikan teman-teman sudah punya catatan ya, buku catatan atau kertas, siapkan diri untuk mencatat karena ada beberapa tips penting yang nanti kita akan bagi. Jadi benar-benar 30 menit ke depan akan produktif dan efektif untuk Anda dapat apa sih yang bisa Anda bawa dari sesi ini untuk bisa langsung dipraktekkan. Nah, temanya kali ini sangat menarik banget. Jadi aku tuh jadi ketika dapat tema mental baja, otak kreatif, tubuh sehat, pasti menang. Wah, agak merinding karena tiba-tiba keinget seandainya aku bisa ngulang harusnya 10-15 tahun yang lalu aku berada dalam posisi sekarang. Karena ya berkaitan dengan harusnya kreatif dari dulu ya, harusnya tubuh sehatnya di-maintain dari dulu. Terus kemudian harusnya apalagi ya mental bajanya nih aku bisa develop dari dulu nih. Kalau seandainya cuman ya itu cuman mimpi, kita nggak bisa balikin waktu apapun itu teman-teman. Jadi perkenalan lagi secara singkat, silakan panggil saya Mas Agus, Kak Agus atau Pak Agus, bebas teman-teman. Dan saya hampir 50 tahun sekarang masih aktif untuk sharing, berbagi ke teman-teman di seluruh Indonesia. Di tengah-tengah pandemik ini saya senang sekali bisa selalu hampir sering ya, cukup sering dalam sehari-hari ketemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Bayangin kalau lagi nggak pandemik ini jarang, saya mesti terbang ke sana kemari baru ketemu ya. Kalau sekarang itu dari Aceh sampai ke Papua itu ketemu kadang-kadang dalam waktu yang sama. Nah itu ada serunya juga ya. Oke, jadi izin untuk memperkenalkan diri sekilas tadi seperti yang disampaikan Claudia secara singkat. Yang saya sharing adalah tentang communication, creative thinking juga, managerial skill, leadership, dan beberapa yang lain. Kalau yang beberapa perusahaan yang saya cantumkan atau lembaga atau BUMN, saya nggak sebutkan kelamaan ya teman-teman, dan kurang lebih itu ya, perbankan, BUMN, kemudian perusahaan-perusahaan otomotif, segala macam, retail, dan beberapa yang lain. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, jadi nyambung lagi nih, saya jadi teringat seandainya waktu bisa dibalikin. Nah, makanya saya pengen supaya teman-teman jangan ngalamin seperti yang saya barusan ingat-ingat, jangan sampai ketinggalan. Mungkin ini adalah momennya Anda untuk back through, Anda untuk bangkit kembali justru di tengah-tengah situasi yang lumayan seru ini. Nah, sebentar, judul ini nanti mental baja, otak kreatif, tubuh sehat itu semua akan ada tipsnya dan sesuatu yang Anda bisa bawa pulang dan praktekkan. Bukan bawa pulang ya, setelah sesi bisa dipraktekkan. Oke, langsung saja teman-teman, supaya waktunya cepat. Silakan sekarang teman-teman, kita pengen kolaborasi dulu nih. Saya pengen tanya pendapat teman-teman dulu, namun karena terpisah jarak hanya melalui Zoom, jadi kita akan menggunakan Mentimeter. Oke, saya nggak akan tanya siapa yang sudah, siapa yang belum. Intinya make Mentimeter ini gampang banget teman-teman. Sekarang silakan teman-teman boleh ambil handphonenya, atau mungkin kalau Anda sudah pakai handphone tinggal dibuka browsernya, silakan. Tinggal dibuka browsernya. Oke. Buka browsernya, kemudian tolong diketik www.menti.com seperti yang tertera di handphone Anda atau di monitor Anda ya, di layar monitor Anda. Jadi ketik aja langsung www.menti.com. Mohon izin teman-teman karena waktunya 30 menit kita langsung bergerak ya. Setelah diketik pasti ada kolom untuk mengisi password. Nah, passwordnya pasti belum punya teman-teman. Berikut ini saya akan tampilkan 3 pertanyaan singkat ya, nanti saya akan pandu, cuman tolong jawabnya cepat aja ya, langsung aja diketik, karena biasa yang terpikir di pikiran kita yang pertama kali muncul itu biasanya yang paling benar. Oke, mohon izin saya akan sharing sebentar. Nah, ini dia. Kodenya tertera seperti yang tertera di layar monitor Anda, teman-teman, 525320. Nah, ada sebuah pertanyaan menarik nih. Apa sih yang teman-teman rasakan saat terpikir pandemik dan pekerjaan saat ini? Oke, jadi Anda boleh curcol nih ya, curhat online ya, curcol. Anda boleh curcol langsung, silakan diisi dengan singkat. Kalau sudah isi passwordnya 525320,
apa yang kamu rasakan saat memikirkan pandemik dan pekerjaan? Thank you sudah satu kontributor teman-teman dari banyak teman-teman. Silakan yang lain segera, karena sebentar lagi saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Jadi kalau sudah beralih ke pertanyaan berikut, pertanyaan ini udah ketutup, nggak bisa dijawab ya teman-teman ya. Silakan langsung aja. Nggak menentu stres. Nah, kalau ini menarik teman-teman, kenapa stres itu paling tebal tulisannya? Karena ternyata dari hampir 20 orang yang jawab, sama-sama merasakan stres, pusing. Kita bisa lihat ya di monitor kita ya. Itu kalau di screen saya gede banget teman-teman. Bosen, stres, takut keluar, merasa kacau, ada yang bilang tetap tenang, ada yang merasa transformasi, langsung merasa, ingin bisnis online nih, keren-keren. Masa happy, kayaknya bisa nge-game-nya lama-lama di rumah kali ya, bisa nonton drakor di rumah lama-lama nih yang happy ya. Sedih, oh oke. Ya sedih, sama campur aduk nih ya. Ini kalau diterjemahkan saat semua apa yang tertulis di sini dari jawaban teman-teman, tenang aja, nama Anda nggak muncul di sini teman-teman. Ini perasaan kita saat ini lagi gado-gado sayur asem ya, campur aduk ya. Oke. Jadi, oke. Mohon teman-teman yang lainnya langsung berkontribusi, cepat saja. Oke. Sepertinya cukup mewakili. Oh, oke. Hampir 40 orang ya sudah berkontribusi. Baik, karena mungkin yang lain sedang sambil kerja ya, ternyata beberapa memang terlihat sepertinya ada di kantor. Oke, kita akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Namun, sorry teman-teman, yang belum jawab pertanyaan pertama, langsung jawab ke pertanyaan kedua. Mau saya pindah, namun nambah terus ya jawabannya ya. Bosen, stres, oke ini menarik. Saya akan catat dulu sebentar. Kata yang paling bold, stres, bosen, bingung. Ya, ada bosen, ada bosan ya. Ini berarti sama-sama gede nih. Stresnya juga ada 2. 1E sama 2E. Kalau digabung banyak nih berarti ya. Oke, jadi 3 perasaan yang kita rasakan sama-sama, yang terutama stres, bosen, bingung. Oke, berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ini nanti ada skalanya teman-teman, tinggal digeser-geser antara 1 sampai dengan 5. Kalau 1 berarti Anda nggak setuju, kalau 5 berarti iya sih, gua memang gitu sih. Nah, berikan level sesuai dengan yang Anda khawatirkan atau takutkan saat ini. Anda lebih takut sulit mendapatkan kerja, khawatir dapat gaji kecil, nggak cukup, khawatir tidak ada tertarik menerima CV atau lamaran Anda, sedikit perusahaan yang membuka lowongan kerja takutnya karena COVID, atau bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan nih sekarang. Atau yang terakhir, saya masih kasih satu alternatif, tidak tahu caranya menyiapkan diri menjadi kandidat yang lebih profesional kalau Anda belum dapat kerja atau lagi cari-cari kerjaan baru. Seperti itu teman-teman. Oke. Sudah 10 kontributor saat ini, yang paling tinggi adalah takutnya sedikit perusahaan yang membuka lowongan kerja. Oke. Oke, sudah 25 teman-teman, thank you. Silakan langsung aja teman-teman yang tadi belum sempat join, kodenya masih sama 525320. Silakan langsung berkontribusi teman-teman. Jadi menarik ya, sulit mendapatkan pekerjaan. Oke, kayaknya judulnya memang pas ya saat ini ya, mental baja, otak kreatif, dan hidup sehat ya. Oke, sedikit perusahaan yang membuka lowongan kerja. Oke, menarik nih. Jadi ternyata khawatir dapat gaji kecil mulai meningkat ya. Tadi cuma 3, sekian, sekarang mulai nyelip yang lain gitu ya. Sudah 40 kontributor. Oke, mirip dengan yang tadi, 40 lebih ya jumlahnya. Mirip-mirip, sudah 41.
Sulit mendapat kerja. Oke, sulit. Saya mulai catat, sulit dapat kerja dan sedikit lowongan. Oke, sedikit lowongan. Ternyata ya mungkin khawatir tidak tertarik dengan lamaran saya, berarti asumsinya teman-teman di sini cukup pede nih, gitu ya. Kekhawatirannya lebih kecil ya untuk itu ya. Tidak tahu menyiapkan diri, berarti sudah banyak yang tahu, berarti hari ini akan menambah pengalaman Anda. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya teman-teman, supaya waktunya cukup. Jadi paling besar sulit mendapatkan pekerjaan, saya centang dulu, ranking 1. Yang kedua, sampai saat ini sedikit lowongan. Oke, kita bergulir ke pertanyaan berikutnya. Apa harapan teman-teman saat ini? Singkat saja, maksimal 3 kata. Kembali normal. Oke, situasinya ya, kembali normal ya teman-teman ya. Ingin lebih kreatif, pandemi segera berakhir, cepat berlalu, kembali ke normal. Oke, intinya sama, berbenah lebih baik, bisa survive, good idea, situasi membaik, kembali normal, banyak ya kembali normal. Saya sangat setuju sekali, agree. Bisa situasi berbenah menjadi baik, sukses, bahagia, sehat, amin. Bisa survive nih, paling tebel nih, survive nih, survival ya. Survival mode-nya mesti dihidupin ya. Oke, teman-teman, yang untuk fitur annotate-nya mohon jangan digunakan. Saya clear lagi ya, karena kalau kecoret ini satu Indonesia kecoret ya. Ini sudah saya hilangkan. Oke. Jadi fitur annotate itu coret-coret bukan di layar HP Anda aja ya. Cuman satu Indonesia ini kecoret gitu yang muncul ya. Oke, bisa survive. Wah, keren. Ini jawabannya nggak saya juga nih teman-teman ya. Paling tebal bisa survive. Oke, 35, 40, hampir mendekati 40. Kita lanjut ya ke materi ya. Kita close Mentimeternya ya. Oke. Saya rasa karena tidak ada pertambahan, ada ya. Cuman karena mengingat waktu, saya masih buka ya aplikasinya untuk yang terakhir ini, namun saya akan kembali ke slide kita. Nanti silakan dilanjut diisi aja teman-teman. Nah, jadi mengenai mental baja, otak kreatif, dan tubuh sehat. Banyak yang memang saya ketemu dengan banyak teman-teman maksud saya di kondisi COVID sekarang ini ketika melakukan training online maupun dalam 2 minggu terakhir saya sudah mulai ada 1-2 training offline juga, workshop offline, dan ketika ketemu, namun tentunya dengan protokol yang sangat ketat teman-teman. Jadi intinya ketika ketemu dengan mereka, ternyata apa yang teman-teman rasakan ya, yang barusan disebutkan di Mentimeter sama, galau. Nah, gimana sih tipsnya supaya bisa memiliki? Yang pertama, saya akan mengupas bagaimana memiliki tubuh yang sehat. Developnya itu gimana sih? Cara kekinian ini gimana sih? Terutama saat new normal. Nah, saya mengamati teman-teman berapa waktu terakhir, berapa tahun terakhir ini ya, banyak generasi teman-teman yang generasi new generation ini seru banget, karena saya pikir dulu saya ujian jarang tidur. Ternyata teman-teman sekarang nih almost every day kurang tidur. Beberapa dari teman-teman tidurnya jam 2. Ngapain? Nonton drakor. Pak, udah nonton ini belum? Pak, nonton ini belum? Jadi bukan lagi sinetron Indonesia ya, nontonnya drakor. Karena kan episodenya panjang banget tuh. Asal di rumahnya kuotanya nggak macet aja, udah tuh. Sampai jam 2 pagi. Dan serunya, bangunnya jam 6 pagi. Bangunnya jam 6 pagi, terus mandi, siap-siap, itu pun kalau sempet. Yang penting bisa menikmati drakor dan absen tepat waktu. Jadi mandi kadang-kadang dilibas juga. Jujur, yang mengalami nggak usah kasih like ya, nanti ketahuan ya. Nah, jadi teman-teman, dari riset saya kecil-kecilan,
ternyata bukan itu saja teman-teman, ternyata yang mantengin YouTube, mantengin TikTok tanpa sadar berjam-jam itu banyak banget. Nah, apa hubungannya dengan hidup sehat? Begini teman-teman, saya mau kasih tips hidup sehat itu simple, cuma ada 3 ya. 3 tips ini kalau Anda lakukan, hidup Anda dijamin sehat. Pertama, tidur yang cukup teman-teman. Jadi istirahat yang cukup. Cara istirahat yang cukup itu cuma satu, ngurangin screen time. Entah itu drakor, entah itu TikTok atau apa. Kita mesti milih. Jadi sukses itu ada di pilihan teman-teman, ada di pilihan kita, ada di pilihan saya dan diri teman-teman. Jadi saya pernah sempat lumayan getol ya nontonin YouTube ya dulu ya. Sempat berapa waktu itu sempat kayak terhilang gitu kan dari peredaran karena apa? Mantengin YouTube terus gitu. Terus saya jadi sadar, oh nggak produktif nih, dan kepala kalau pagi itu jadi pusing gitu kan, jadi nggak bisa cepat kerjanya, jadi nggak bisa produktif, nggak bisa efektif kerjanya, nggak bisa ngebut seperti itu, dan sangat terganggu konsentrasinya. Jadi cara yang paling baik pertama adalah pastikan Anda tidurnya 8 jam, dan cara yang paling efektif adalah dengan tidak terjebak dengan handphone Anda. Nah, itu caranya. Teman-teman tinggal putuskan ya. Jadi pasti harus diet habis, diet kuota habis. Nah, kemudian untuk makanan yang gampang, mungkin kalau benar-benar totally 100% kita makan yang benar-benar healthy food, nggak mudah juga ya. Karena teman-teman kalau lagi masih muda nih, wirawiri kemana-mana, terus kemudian apalagi kalau benar-benar kita mengkonsumsinya healthy food yang buah-buahan doang, cuman sayur-sayuran, tentu nggak mudah. Tipsnya gampang teman-teman. Untuk healthy food itu, coba teman-teman hindari junk food sama makanan kemasan. Yang lainnya sikat aja. Itu sudah sangat membantu. Terus yang ketiga untuk makanan, jangan makan sampai kenyang. Orang Jepang itu punya, makanya orang Jepang kalau Anda cari googling ya, mereka itu banyak yang lebih sehat kondisinya ketika tua daripada orang-orang di negara lain. Kenapa? Karena mereka punya moto, kalau makan itu sampai 80% kenyang. Jadi nggak sampai 100% kenyang. Ketika udah lumayan nih, udah cukup nendang nih, udah berhenti. Gitu. Jadi berhenti sebelum kenyang dan hindari junk food atau makanan kemasan karena implikasinya tuh panjang gitu ya. Jadi itu seandainya saya tahu 10-15 tahun yang lalu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ini saya ngobrol dengan banyak HRD teman-teman, dengan beberapa pemilik perusahaan. Jadi kadang-kadang kesel dengan bayangin teman-teman lagi ngelamar kerja, datang ke kantor mereka, mau wawancara, kantornya protokolernya udah ketat, namun yang ngelamar ini masuk parkiran, buka helm, nggak pakai masker gitu ya. Jalan, nanti ke toilet, nggak pakai masker. Itu ternyata ada yang ngawasin loh, teman-teman. Nggak semua sih, namun dari cerita yang saya dengar, ada yang ngawasin juga, teman-teman. Nah, kadang-kadang HRD itu yang terima para pencari kerja itu jadi, ini peduli nggak dengan kesehatan? Waduh, gawat juga ini. Kalau lagi pandemik, yang saya terima orang-orang yang nggak aware dengan kesehatan. Nah, jadi selain buat diri Anda sendiri, hidup sehat itu juga untuk orang lain. Nah, khusus untuk pandemik, teman-teman, saran saya adalah ikuti protokol yang ada, biasakan pakai masker. Nah, terutama ternyata yang paling cukup perlu kita perhatikan adalah pada saat makan. Saya kemarin kebetulan keluar, nah pada saat makan itu kelihatan kalau di kantin, gitu ya, kalau di kantin pada nggak pakai masker, karena kan makan dibuka, waktu makan pasti masker dibuka. Nah itu yang menyebabkan penularan terjadi, dan yang senior itu agak galau gitu ya. Terus buat kita sendiri juga nggak baik, karena kita nggak tahu jelas kita tertular, terjangkit atau enggak. Jadi kalau tubuh sehat, kita bisa ngikutin protokol yang ada, bukan hanya kitanya sehat, cuman membuat orang lain aman. Karena perspektifnya teman-teman, Anda sedang cari kerja.
atau Anda mungkin pekerja baru. Jadi pastikan Anda memiliki attitude yang baik tentang kesehatan. Itu sangat penting ya. Kemudian karena waktunya singkat teman-teman, nah mental sehat, mental baja. Jadi gimana sih teman-teman untuk kita bisa punya mental baja? Walaupun saya kadang-kadang dipanggil untuk Walaupun kadang-kadang saya diminta untuk memotivasi di perusahaan, untuk bawain sesi motivasi, menurut saya, kenapa sih mental kita kadang-kadang kalau bicara tentang pandemik saat ini, kenapa ya kok gampang galau ngelihat apa banyak yang meninggal, kemudian lihat perekonomian kayaknya kok goyah gitu, kok galau, aduh pekerjaan susah, gampang galau. Karena satu, manusia itu gampang pikirannya goyang ketika dia tidak ada kesibukan. Jadi satu-satunya yang menolong, salah satunya adalah pastikan diri Anda ini sibuk, punya kesibukan. Jadi teman-teman silakan untuk teman-teman bikin daftar aktivitas dan dilakukan, entah itu beresin rumah, dandanin apa, kemudian ikut seminar online. Jadi pastikan waktu-waktu Anda itu terisi. Nah, kerja pikiran manusia, pikiran itu akan mulai ngedrop. Jadi mental kita mulai ngedrop saat di pikiran kita tuh nggak ada goal, nggak ada tujuan. Jadi di saat itu mulai akan ngedrop. Nah, jadi teman-teman nggak perlu untuk kita bisa lebih sukses bermental baja, itu ada kabar gembira teman-teman. Nggak perlu usaha yang besar. Nah, saya paling suka dengan kalimat ini. Nggak perlu usaha besar, hanya perlu usaha kecil. Cukup sedikit menyibukkan diri, sedikit lebih rajin, sedikit lebih komitmen. Jadi sebenarnya cukup sedikit aja. Jadi pastikan diri Anda sibuk dengan banyak activity, tentunya jangan activity yang membuat diri Anda nggak berpikir ya, seperti hanya mantengin layar, segala macam teman-teman. Nah, karena kalau nggak ada tujuan, pasti akan nyari hal-hal yang membawa Anda turun ke bawah. Makanya nggak mudah membangun mental baja, sebenarnya mudah aja kalau tahu caranya teman-teman. Terus kemudian hanya butuh effort kecil, makanya aku kasih gambar kalau di slide ini. Aku tayangin slide-nya lagi ya teman-teman ya. Gambarnya cabai rawit. Kenapa? Sebenarnya cukup dengan effort kecil. Jadi hal-hal kecil yang mulai Anda lakukan, lebih rajin, sedikit rajin ikut seminar, sedikit rajin baca artikel untuk mengembangkan diri. Jadi hal-hal ini yang akan membantu kita lebih baik. Jadi hanya perlu sedikit effort, sedikit usaha. Anda untuk bermental baja itu nggak perlu banyak effort. Sedikit aja, yang penting konsisten. Cuman itu aja teman-teman. Terus, nah ini yang paling seru lagi ini. Ini mungkin agak berat teman-teman. Tolong jaga lingkungan Anda itu bersih. Clean your cycle. Jadi lingkungan apa? Lingkungan Anda ngobrol. Termasuk kalau sekarang ini banyak gosip-gosip. Orang gosipnya bukan hanya di medsos, termasuk di grup WA. Nah pastikan Anda nggak masuk ke dalam situasi seperti itu. Karena kalau lingkungan Anda nggak clean, gimana sih kita akan lebih susah lagi jaga mental kita. Karena sudah banyak selain kita sering dengar gosip-gosip yang nggak enak, sekarang juga memang lagi pandemi gitu ya, lagi COVID, lagi ada pembatasan, terus juga ekonomi sedikit turun, pasti jadi nggak enak. Terus ada barang-barang yang nggak mudah didapat, cari kerja katanya lebih susah lagi, seperti itu. Makanya sibukkan diri Anda, pastikan Anda konsisten, mendevelop diri Anda. Nah, ada teman-teman saya justru di pandemi ini sama dengan saya teman-teman, jadi kita menyibukkan diri dengan belajar. Bayangin, begitu ada PSBB, langsung project-project workshop yang kita mesti ke mana, ke Bali, kita mesti ke Kalimantan, ke ini, stop, berhenti semua. Terus ngapain? Nah, kita langsung prepare nih teman-teman, dalam 1-2 minggu langsung prepare. Oh gimana nih kita belajar ini, belajar itu, belajar membuat kelas online, belajar skill baru, segala macam. Jadi kita yang
sudah senior juga dengan teman-teman saya yang masih muda, sama kita sama-sama mengisi waktu dengan belajar. Jadi gimana sih nambah skill? Justru ini kesempatannya. Apalagi kalau Anda punya kuota, pastikan Anda belajar, teman-teman. Karena banyak situs-situs di YouTube juga banyak, Anda bisa belajar secara online. Jadi ini keputusan kita ya, pasti nggak mudah. Pastikan diri Anda jangan terpengaruh oleh lingkungan yang ngobrolnya nggak jelas, teman-teman. Oke, nanti silakan kalau ada pertanyaan diketik aja ya teman-teman ya, kita akan jawab di akhir. Nah, berikutnya, oke, gimana sih kita bisa membangun kreativitas? Perusahaan hari-hari ini, perusahaan teman saya, hari-hari ini, karena dia di food and beverage, hari-hari ini butuh sebenarnya timnya, salesnya itu untuk bisa kreatif mengolah produk yang ada, cara menjualnya kreatif. Kalau kita lihat contoh yang ada, teman-teman, yang paling sering saya lihat di Instagram, itu banyak jasa, banyak service yang tiba-tiba timbul, yang sebenarnya itu dia mengelola apa yang ada di perusahaannya, namun dijual secara online, yang biasanya nggak dijual online, seperti itu. Misalnya contohnya, ada teman saya yang kerja di salah satu kafe yang cukup terkenal di Jakarta gitu ya, ada di ada di Kemang gitu ya, di daerah Kemang, ada di Sudirman gitu ya. Nah, pada pandemik ini baristanya itu mereka jualan kopi literan di Instagram ya, pasti pernah ya melihat iklan-iklan seperti itu ya di Topet. Padahal sebelum COVID mereka jualannya itu di cuman di kafe aja. Jadi sekarang mereka kreatif. Siapa yang menentukan? Siapa yang usul? Stafnya, anak buahnya, baristanya. Demikian juga dengan beberapa perusahaan garment, anak buahnya yang inisiatif, bikin masker, apa segala macam. Nah, jadi kreativitas itu bukan hanya buat teman-teman yang yang tidak kerja di perusahaan, yang kerja sendiri. Justru Anda sebagai pegawai, Anda sebagai pekerja muda, perlu, sangat penting bisa memberikan usul-usul kreatif supaya bisa membangun bisnis di perusahaan Anda. Nah, berikut ada beberapa tips nih untuk kita bisa membangun pikiran kreatif. Mungkin selama ini pernah dilakukan tapi nggak nyadar. Nah, sekarang kalau udah tahu, teman-teman, nanti Anda bisa lakukan setiap hari ya. Ini tipsnya adalah begini, seru, simple-simple namun seru, teman-teman. Anda boleh coba praktekkan, nanti tanpa Anda sadar, pikiran Anda akan mulai lebih kreatif. Pertama, kalau Anda punya sebuah kebiasaan, aktivitas, cobalah melakukan dengan cara yang tidak biasa. Menarik ya. Kalau Anda punya kebiasaan satu aktivitas apapun, lakukan dengan cara yang tidak biasa. Contoh, misalnya, buat teman-teman yang sekarang ini sudah mulai ngantor, misalnya, jangan monoton cuma lewat jalur yang itu-itu aja, pakai jalur yang lain. Jadi, dalam setiap kesempatan, pikiran kita itu mesti dibangun kreatif dengan hal-hal baru. Kalau Anda biasanya misalnya misalnya biasanya ke kantor naik Grab car, kalau ada motor di rumah, cobalah bawa motor atau ganti gitu ya. Jadi ada variasi dalam aktivitas kehidupan Anda yang membuat pikiran manusia mati, dalam arti nggak kreatif, adalah karena terlalu banyak kegiatan monoton yang dilakukan. Terus misalnya Anda ngekos nih, atau Anda di rumah Anda bikin makan malam sendiri. Nah, siapkan dengan cara yang tidak biasa. Misalnya biasa pakai sendok garpu. Untuk hari ini Anda mesti makannya pakai sumpit gitu kan. Nanti hari lusanya Anda pakai tangan makannya. Atau cara masakannya diubah-ubah gitu ya. Kalau biasanya digoreng, besok selama beberapa hari dikukus gitu ya. Cari menu yang beda. Kalau misalnya Anda untuk menu juga Anda belanja, cari tempat model belanja atau tempat belanja yang lain. Misalnya di salah satu dep store Anda belanja untuk bahan makanan, pindah ke tempat yang lain. Gitu. Nah, cara yang berubah-berubah ini membuat kita terus stay kreatif, teman-teman. Termasuk penampilan Anda. Biasanya misalnya pakai kemeja gitu ya. Sekali-sekali cobalah Anda pakai kemeja yang lebih formal. Sekali-sekali cobalah pakai dasi. Emang agak challenging sih, agak menantang sih, agak seru sih
Untuk wanita juga gitu ya. Kalau Anda memang boleh pakai apa jepit segala macam gitu kan, bando, ya cobalah berganti-ganti penampilan Anda gitu ya. Yang penting tetap ini ya, beretika ya. Yang penting tetap sesuai dengan aturan perusahaan ya. Jadi lakukan aktivitas-aktivitas kecil yang Anda miliki dalam hidup Anda, dalam hidup teman-teman, itu dengan cara yang berbeda. Ya. Paling nggak minimal jangan berangkat kerja dari arah rute yang sama ya. Sesekali mesti diganti ya. Kalau naik kereta, ganti bus sesekali ya. Oke, kemudian yang kedua ini mind posting atau visual thinking, atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan sketch notes. Jadi yang membuat beberapa profesional di perusahaan-perusahaan besar, startup besar yang bergulir dengan cepat berkembang seperti Google dan kawan-kawan, itu adalah teknik mereka berpikir. Jadi teman-teman, ada rahasianya cara berpikir. Kalau cara Anda menyelesaikan pekerjaan atau membangun ide kreatif atau mengembangkan bisnis Anda atau mau mulai menjalankan bisnis atau membantu perusahaan Anda untuk mengembangkan bisnis, mencari peluang baru, itu ada caranya. Jadi mengembangkan ide ada caranya. Caranya gimana? Caranya mesti dicatat. Jadi nggak boleh kalau kita punya ide, teman-teman, cuman kita bayangin nanti bibit apa ya. Mendingan aku create seperti ini. Aku jamin 100% pusing, teman-teman. Nanti begitu Anda dicolek sama teman, yuk makan siang yuk, udah lupa. Balik habis makan siang udah lupa. Jadi pastikan kalau Anda punya ide itu dicatatkan, digambar. Nanti Anda boleh googling karena waktunya nggak cukup. Coba Anda googling atau cari di Pinterest model sketch notes itu seperti apa sih? Sketch notes ya, atau sketch noting atau visual thinking itu seperti apa, teman-teman. Nah, begitulah cara orang berpikir secara efektif. Jadi Anda bisa memikirkan, bahkan ini rahasianya beberapa manajer itu, teman saya bisa melakukan beberapa project sekaligus dan nggak pusing ya, happy-happy aja teman-teman. Itu karena mereka menggambarkan idenya, jadi menjalankan project secara paralel. Saya akan tunjukkan sedikit agenda saya, teman-teman. Jadi sketch note, kalau kita mikir, teman-teman, itu gambarannya seperti ini. Ini saya tunjukkan di kamera. Jadi kita gambarkan pikiran kita coret-coretkan pikiran kita. Itu namanya sketch note. Ya. Jadi semua ide Anda mesti dituliskan, digambarkan. Jadi ini teman-teman. Oke. Jadi kadang-kadang kita diminta di perusahaan untuk bantu solving problem atau bantu untuk develop project, develop idea, ya kadang-kadang saya mesti butuh waktu beberapa jam, nggak perlu berhari-hari, teman-teman. Jadi, apa yang terpikir itu kita tuangkan dalam tulisan dan dalam coretan, itu sangat membantu. Nanti teman-teman boleh coba, detailnya silakan teman-teman googling ya. Saran saya coba dilihat di Pinterest ya, bukan promo, namun itu tempat yang cocok untuk kita menemukan pola-pola hasil koleksi foto-foto atau desain-desain ya. Oke, kemudian yang terakhir nih teman-teman, yang ketiga, orang bisa kreatif kalau dia itu selalu mau mencoba. Dan mencoba ini caranya ada dua. Jadi simple teman-teman, di sini tertulis evaluation and reward. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kalau kita gagal, misalnya kalau kita gagal, berarti berikutnya adalah evaluasi. Namun kalau ide kreatif kita berhasil, kita punya ide berhasil, kasihlah diri Anda reward. Nah, baru tuh boleh Anda nonton satu episode drakor yang Anda sukai kalau sebuah ide, sebuah komitmen berhasil Anda lakukan. Nah, jadi sebuah pencapaian-pencapaian kecil perlu ada reward-nya, teman-teman. Kalau Anda punya ide, berhasil, boleh kasih reward. Reward itu yang isi-isi aja, yang simple aja, yang jangan yang costing besar, teman-teman. Biaya yang budgetnya besar, jangan. Yang simple-simple aja, seperti Anda pesen mie ayam, pesen burger, atau kalau saya suka pesen kopi, gitu ya. Jadi, saya kalau ada ide berhasil habis sebuah project,
selesai, pekerjaan selesai, saya mesen kopi atau minimal bikin kopi, teman-teman. Itu buat saya reward banget. Cuman kalau ada sesuatu yang gagal, saya langsung evaluasi, saya langsung coret-coret, ini prosesnya kemarin gimana ya, yang mesti diperbaiki apa ya di saya. Jadi ini menghindarkan Anda mencari kambing hitam atau menyalahkan situasi. Ini yang bikin otak buntu dan nggak kreatif, teman-teman, dan nggak disadari. Jadi 3 tips ini teman-teman tolong jalankan, pastikan untuk membangun otak kreatif ya. Jangan pernah menggunakan cara yang sama untuk aktiviti sehari-hari Anda. Kemudian postinglah pikiran Anda, teman-teman. Boleh pakai post-it, boleh pakai sticky notes maksud saya, atau boleh langsung coret-coret. Lebih asik kalau Anda pakai pensil warna, teman-teman ya. Pakai pensil warna. Saya suka menggunakan juga bolpen warna, teman-teman. Jadi kalau spidol warna saya punya juga koleksinya, jadi kalau pengen langsung saya pakai. Nah, jadi itu yang perlu dilakukan, dan untuk mencoba itu solusinya cuma 2, kalau gagal dievaluasi, kalau berhasil kasih diri Anda reward. Oke, teman-teman, karena waktunya sepertinya, halo Claudia, sepertinya kita sudah 30 menit, kayaknya bahkan lebih ya. Ya, Pak Agus. Ya, masih ada berapa menit lagi kita, Claudia? Udah habis ya, Pak? Udah habis ya waktunya iya, ya? Tapi nggak apa-apa. Oke. Mungkin ada closingan yang mau Pak Agus kasih tahu ke teman-teman? Ya, ada, Claudia. Thank you. Sebentar. Jadi, teman-teman, untuk menutup sesi hari ini, terima kasih pertama-tama teman-teman sudah stay fokus. Jadi pastikan tadi Anda sudah mencatat, teman-teman. Mohon maaf karena siaran ini nggak diulang. Jadi tadi yang dibagikan adalah benar-benar tips praktis yang sudah terbukti, yang beberapa teman saya sudah lakukan, saya sudah share di banyak perusahaan, dan saya sendiri sudah lakukan, teman-teman. Jadi kalau masih ada yang kurang jelas, tinggal tolong ditanyakan di kolom chat, nanti Claudia akan bantu ya. Cuman mohon maaf nih, nggak bisa banyak pertanyaan yang bisa dijawab, teman-teman. Kita usahakan nanti Claudia akan bantu ya, akan pilihin ya. Nah, sebelum sambil teman-teman ngechat, saya ada satu hal lagi teman-teman yang minta tolong untuk diisi. Jadi, nah kita balik ke Mentimeter teman-teman. Jadi di Mentimeter kita, oke. Ada pertanyaan baru teman-teman, supaya kita bisa mengevaluasi diri kita ya, bisa kita perbaiki. Nanti kalau ada sesi lagi teman-teman, kita akan pastikan lebih bermanfaat lagi buat teman-teman. Jadi tolong dibantu untuk diberikan masukan teman-teman. Silakan dibuka lagi browsernya, langsung ketik seperti tadi, menti.com, kemudian kodenya adalah 514217 ya, 514217. Cuman ada 2 pertanyaan, silakan langsung dibantu teman-teman, boleh dibantu dijawab. Bagaimana kesan kamu, kesan teman-teman dari sesi singkat ini, dan apa yang teman-teman dapat? Jadi 2 pertanyaan itu langsung dalam 1 pertanyaan ya, langsung dirangkum dalam 1 pertanyaan. Silakan teman-teman sambil dijawab. Jadi supaya menyingkat waktu, saya kembalikan langsung ke Claudia. Saya tutup screen-nya. Sekali lagi, kodenya adalah 514217, teman-teman. Silakan sambil dilanjut ya. Mohon dibantu diberikan masukan. Oke, thank you, teman-teman. Semoga bermanfaat. Claudia, silakan. Ya, Pak Agus. Wah, bermanfaat banget nih materi-materi yang diberikan oleh Pak Agus. Contohnya bagaimana sih cara kita memulai hidup sehat, serta produktif, walaupun dimulai dari hal kecil ya, Pak. Dan juga serta tentunya bagaimana cara kita berpikir dengan kreatif. Nah, oke nih Pak, banyak banget teman-teman yang udah nge-send pertanyaan nih buat Pak Agus. Langsung aku bacain aja. Boleh. Nih, boleh. tadi kan dalam mental baja ada 1 poin, yaitu clean circle. Nah, pas PSBB ini nih, saya berada di lingkungan yang kurang mendukung nih Pak. Kira-kira ada tips nggak nih Pak untuk memiliki clean circle? Ya, boleh dijawab, Pak. Ya, oke. Ada tipsnya. Jadi kalau memang kita terpaksa
sudah apa dalam tanda kutip kayak terjebak di sebuah lingkungan yang aduh sudah tidak mendukung. Nah, apa yang bisa menguatkan kita dari apa yang kita konsumsi, teman-teman. Namun bukan makanan perut ya, makanan pikiran. Jadi apa yang Anda baca dan apa yang Anda tonton itu akan membuat Anda stay strong. Saya juga pernah ngalamin hal yang sama di tengah orang-orang dekat loh teman-teman, yang tidak mensupport sama sekali ketika saya grow dalam pekerjaan sebagai seorang trainer dan coach. Jadi sangat nggak mudah di awal-awal. Terus apa yang membuat kita strong, stay strong? Apa yang membuat kita punya mental baja? Kalau boleh share, mental saya saat itu adalah kalau gue nggak berhasil, gue selesai nih. Apa yang membuat kuat? Apa yang kita baca dan apa yang kita konsumsi. Itu aja sih apa yang kita tonton. Jadi pastikan asupan Anda di luar komunitas itu sangat membantu Anda. Itu yang membuat Anda bisa bertahan. Dan Anda, satu lagi, Claudia, pastikan teman-teman punya komunitas lain, komunitas curhat, atau teman yang bisa dicurhat, yang dia itu cukup dewasa, bukan teman yang asik ya. Jadi carilah teman yang dewasa, yang dia itu bisa adil mengomentari ya, bukan yang baperan gitu ya, atau yang bukan teman main yang asik, bukan teman main yang seru, namun pendengar yang baik. Nah, carilah orang-orang seperti itu. Nggak mudah, namun ada kalau Anda mau usaha. Itu Claudia. Oke Pak, baik. Mungkin satu kali pertanyaan lagi kali ya Pak. Oh, boleh? Ada nih pertanyaan. Bagaimana saya mengidentifikasi perusahaan saya masih sehat apa tidak nih Pak? Dan kapan saya harus memutuskan move on dari perusahaan yang lagi kurang sehat tersebut? Boleh Pak dijawab? Ya, kalau bagaimana untuk mengukur indikasi perusahaan, memang harusnya dari perusahaan itu ada keterbukaannya untuk laporan tahunan ya. Namun apabila tidak ada, saya maklum, saya sangat paham teman-teman dengan apa yang Anda rasakan. Jadi kan jadi apa ya, deg-degan ya. Kalau bahasa Jawanya ketar-ketir, ini gimana nih ya perusahaan aku nih ya, masih stabil atau enggak? Gampang teman-teman. Anda tahu apa, mungkin ya, ini mungkin 50% bekerja. Jadi coba lihat secara fisik aset yang ada, Anda bandingkan dengan aktivitas yang ada. Masuk akal nggak dia kalau masih sehat? Ngerti ya maksud saya ya? Maksudnya begini, kalau kantornya ngontrak, nggak ada aset, kemudian activity berkurang, kalau Anda siap move on dan sudah ada pijakan baru, go ahead. Namun kalau ada hal-hal yang mendukung Anda untuk tetap stay di situ, Anda believe bahwa ini masih bisa diusahakan, ini masih bisa bertahan, go ahead. Karena saya juga punya prediksi teman-teman, sampai akhir tahun kondisi akan sama. Kalaupun ada kenaikan, akan ada sedikit. Kemungkinan berikutnya adalah di 2021 baru mulai tuh, kalau memang ekonomi membaik, baru mulai kelihatan di kuartal pertama. Tapi kalau untuk di 2020 sampai dengan end year, nggak banyak terlalu berharap, minimal stabil dari posisi sekarang, naik sedikit itu aja udah penuh syukur sih, seperti itu. Jadi lihat asetnya yang dia punya, dan ini activity-nya, maksudnya yang membuat income masuk itu ada nggak? Kalau nggak, ya perlu dipikirkan sih teman-teman. Seperti itu, karena itu yang paling masuk akal ya. Jadi bukan berdasarkan omongan kanan kiri, namun berdasarkan fakta. Kalau sudah ada report, ya bagus lagi. Itu Claudia. Mungkin ada lagi yang masih belum terjawab, jika masih ada waktu. Oke nih Pak, mungkin udah segitu aja kali ya buat teman-teman yang udah ngirimin pertanyaan tapi belum saya bacakan semua. Bisa langsung aja nih ya Pak, kontak Bapak di direct message di Instagram di @agustrainer ya Pak ya. Jadi teman-teman bisa langsung nanya. Jadi teman-teman bisa langsung nanya ke Pak Agusnya langsung pertanyaan-pertanyaan yang belum aku nggak bisa bacain semua nih Pak, karena waktu kita kan terbatas ya Pak. Oh, boleh. Asal jangan nanya lowongan kerja ya teman-teman ya. Aku nggak open lowongan kerja. Oke, bercanda. Jadi untuk hasil survei yang tadi kita kerjain bareng-bareng, khawatir bahwa lowongan kerja, sebenarnya setahu saya bahkan Garuda Organizer itu untuk lowongan nanti di event-event berikutnya itu sangat banyak ya.
kalau nggak salah hampir seratusan perusahaan itu yang akan kerjasama dengan Garuda akan kasih lowongan-lowongan baru, dan itu wah banyak banget lowongannya, karena satu perusahaan nggak mungkin buka satu lowongan ya, pasti satu perusahaan banyak. Gimana kalau perusahaannya itu hampir 100 perusahaan, nah pasti sebenarnya kalau kesempatan ada aja. Masalahnya saat kesempatan ada, kita siap nggak dengan mental kita dan dengan kreativitas kita, karena pewawancara akan melihatnya karena mereka udah expert. Jadi pada saat wawancara, apa isi pikiran kita dan hati kita itu yang akan keluar pada saat wawancara. Oke, thank you, sukses buat teman-teman semua. Oke, terima kasih ya Pak Agus setelah bagi-bagi ilmu nih. Claudia. Oke, Pak Agus jangan kemana-mana dulu ya, karena nanti kita di akhir ada sesi foto. Oke, baiklah teman-teman, gak kerasa ya webinar kita udah mau berakhir. Bagi teman-teman nih, kita ada kuis dan hadiahnya juga menarik. Jadi pertanyaan kuisnya, share point yang kamu dapatkan dari tema webinar kali ini apa sih? Bisa teman-teman WhatsApp di 0877 484 30 19 1693. Aku ulangin lagi ya. 0877 84 30 16 93. Nah, bagi teman-teman yang nanti terpilih 5 jawaban menarik akan mendapatkan hadiah kaos dari Cloudfin dan juga kartu membership dari Garuda Organizer nih. Nah, teman-teman bisa langsung submit aja jawabannya sekarang. Oke nih, baik teman-teman. Aku mau mengucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah mengikuti webinar hari ini, serta sekali lagi makasih buat Pak Agus yang telah menginspirasi kita bersama. Oke teman-teman, di sesi terakhir ini, aku meminta teman-teman buat ngelambain tangan ke kamera karena kita bakal ada sesi foto bersama. Oke, buat teman-teman boleh nyalain ininya dulu, kameranya dulu, kita mau ada sesi foto nih. Oke, udah pada nyala semua. Oke teman-teman, nyalain dulu ya kamera, kita mau ada sesi foto bersama. Sambil di-remind nih, buat teman-teman bisa langsung aja cek jadwal lengkap webinar selanjutnya di Mega Career Expo, baik itu jadwal virtual maupun offline event. Karena di situ kita share banyak info banyak banget. Udah semua. Boleh teman-teman yang belum masih diaktifin kameranya. Sekalian nunggu teman-teman nih yang belum diaktifin kameranya, mungkin bisa langsung aja. Aku remind lagi, kita ada kuis yang pertanyaannya, share point yang kamu dapatkan mengenai tema webinar kita hari ini. Nah, dan juga ada hadiahnya ya teman-teman. Bisa langsung di WhatsApp di 0877 84 30 1693. Kita akan pilih 5 jawaban menarik. Oke, baik teman-teman. Oke, udah banyak nih kamera yang udah dinyalain. Oke. Kalau aku belum bilang selesai, lambain tangan terus ya teman-teman. Tunggu. Oke, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar ya teman-teman. Soalnya ada beberapa banyak banget nih slide yang harus kita ambil. Oke, satu lagi nih teman-teman, satu slide lagi. Boleh teman-teman langsung WhatsApp aja. Tadi ke kuis yang udah aku bacain, tinggal share point teman-teman aja, gampang sih. Gitu.
Oke, teman-teman, selesai. Oke, baiklah. Mungkin segitu aja dari aku. Mohon maaf jika saya ada salah kata-kata. Sampai jumpa ya di webinar G-Talk selanjutnya. Bye-bye.